Suasana di sebuah perkampungan tenang di pinggiran kota Jambi mendadak berubah mencekam. Warga di RT 07 Kelurahan Paal Merah dikejutkan oleh kabar hilangnya satu keluarga yang dikenal ramah dan tertutup dari lingkungan sekitar. Keluarga tersebut terdiri dari pasangan suami istri dan 2 anak remajanya. Mereka terakhir kali terlihat 3 hari sebelum peristiwa ini mencuat, saat sang ayah sempat terlihat membersihkan halaman rumah pada sore hari. Awalnya, warga mengira keluarga itu sedang bepergian keluar kota. Namun, kecurigaan mulai tumbuh ketika rumah mereka tetap tertutup rapat tanpa ada aktivitas di dalamnya. Lampu teras yang biasanya menyala setiap malam kini padam. Bahkan suara televisi yang biasa terdengar dari ruang tengah tak lagi terdengar. Salah satu tetangga, Ibu Rina, merasa ada yang tidak beres ketika mencium bau aneh dari arah rumah tersebut pada malam hari. Ia pun melaporkannya kepada ketua RT dan pihak kepolisian. Polisi datang pada keesokan paginya untuk melakukan pemeriksaan awal. Namun situasi semakin janggal ketika pintu rumah terkunci dari dalam dan tidak ada tanda-tanda penghuni. Setelah mendapat izin dari pihak keluarga besar korban, aparat memutuskan untuk membuka paksa pintu rumah guna memastikan keadaan di dalam. Begitu memasuki area dapur, petugas menemukan sejumlah barang masih tersusun rapi. Piring di meja makan, pakaian di jemuran, dan dompet korban yang tertinggal di ruang tamu. Semua tampak seperti ditinggalkan dalam keadaan tergesa. Penyelidikan semakin dalam ketika petugas menemukan bekas tanah yang baru digali di dekat sumur belakang rumah. Saat mencoba mendekat, aroma menyengat semakin kuat. Polisi segera memasang garis pembatas dan memanggil tim forensik. Proses penggalian dilakukan secara hati-hati di bawah penerangan lampu sorot karena hari mulai gelap. Warga sekitar hanya bisa menyaksikan dari kejauhan dengan wajah tegang dan penasaran. Beberapa jam berselang, suasana berubah hening. Petugas terlihat berhenti bekerja sejenak dan saling bertukar pandang. Tak lama salah satu anggota tim penyelamat tampak memberi isyarat kepada komandan di lokasi. Polisi langsung memperluas area pengamanan dan melarang warga mendekat. Warga yang berada di luar pagar mulai berbisik-bisik, mencoba mendebat apa yang sebenarnya ditemukan di dalam sumur itu. Sementara itu, kabar hilangnya keluarga tersebut telah menyebar luas hingga media lokal. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi, namun beberapa sumber di lapangan menyebutkan bahwa temuan di sumur tersebut menjadi titik terang atas misteri hilangnya keluarga ini. Warga yang mengenal keluarga korban merasa terpukul. Mereka tidak menyangka peristiwa semengerikan itu bisa terjadi di lingkungan mereka yang selama ini damai. Hingga malam semakin larut, garis polisi masih terpasang rapat di sekitar rumah. Petugas keluar masuk membawa sejumlah kantong bersegel, sementara awak media mulai berdatangan untuk meliput perkembangan terkini. Polisi belum membeberkan isi temuan dari sumur itu, namun dari ekspresi para petugas, tampak jelas bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Bab ini diakhiri dengan ketegangan di lokasi kejadian yang belum reda. Warga menunggu dengan cemas pernyataan resmi dari kepolisian, sementara misteri tentang nasib satu keluarga itu masih menyisakan tanda tanya besar di malam yang sunyi. Malam semakin larut, ketika polisi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan proses evakuasi dari sumur di belakang rumah keluarga yang hilang. Lampu sorot diarahkan tepat ke titik penggalian, menerangi suasana yang penuh tegang dan mencekam. Beberapa petugas tampak menutup hidung mereka, sementara tim forensik dengan pakaian pelindung lengkap perlahan menurunkan peralatan ke dalam sumur. Sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, suasana di lokasi tiba-tiba berubah hening. Seorang anggota tim dari dalam sumur memberi kode dengan senter ke arah atas. Polisi segera menginstruksikan warga yang menonton dari jauh agar mundur lebih jauh. Tak lama kemudian, sebuah kantong jenazah berwarna hitam diangkat perlahan ke permukaan. Sorak panik dan tangis tertahan terdengar dari kerumunan. Semua mata tertuju pada kantong tersebut. Namun, tak berhenti di situ. Tak lama berselang, petugas kembali menurunkan tali ke dalam sumur dan satu persatu kantong lain diangkat. Total ada 4 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi malam itu. Jumlah yang sama dengan anggota keluarga yang dilaporkan hilang,
Pihak kepolisian segera mengonfirmasi bahwa temuan tersebut akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi. Kapolresta Jambi, AKBP Henry Saputra, yang hadir di lokasi, hanya memberikan pernyataan singkat kepada wartawan. Kami menemukan 4 jenazah dari dalam sumur di rumah korban. Saat ini proses identifikasi masih berlangsung. Kami mohon doa dan kerjasamanya agar penyelidikan ini berjalan lancar, ujarnya dengan wajah serius. Warga sekitar tak mampu menahan emosi. Beberapa di antaranya menangis, terutama mereka yang mengenal keluarga itu dengan baik. Seorang tetangga laki-laki bernama Pak Rudi mengatakan, "Saya sering ngobrol sama Pak Dimas, kepala keluarga. Orangnya tenang, nggak pernah ribut sama siapapun. Saya nggak habis pikir bisa begini akhirnya." Sementara itu, beberapa warga lain menceritakan bahwa 2 malam sebelum keluarga itu dilaporkan hilang, sempat terdengar suara gaduh dari arah rumah korban, seperti suara benda jatuh dan pintu dibanting. Namun karena waktu itu sudah larut malam, tak ada yang berani mendekat. Polisi kini menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain di balik peristiwa ini. Tim Inafis dan Reskrim melakukan olah TKP lanjutan hingga dini hari, memeriksa jejak darah, sidik jari, serta rekaman CCTV dari rumah tetangga sekitar. Dari hasil sementara, polisi menemukan jejak ban motor dan sepatu berlumpur di belakang rumah, yang diduga kuat milik pelaku. Namun hingga kini, identitas pelaku belum terungkap. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian, telepon genggam, dan sebuah cangkul yang ditemukan di dekat sumur. Keesokan paginya, garis polisi masih terpasang ketat. Awak media mulai memenuhi area sekitar rumah, sementara masyarakat terus berdatangan untuk melihat langsung lokasi kejadian. Isu mulai beredar di kalangan warga. Ada yang menyebut ini pembunuhan berencana, ada pula yang menduga motif ekonomi di balik tragedi tersebut. Namun pihak kepolisian menegaskan bahwa semua dugaan masih akan diuji berdasarkan hasil autopsi dan penyelidikan lanjutan. Sampai berita ini diturunkan, suasana di lingkungan itu masih diselimuti duka dan ketakutan. Rumah yang dulunya tampak biasa, kini menjadi saksi bisu tragedi kelam yang mengguncang seluruh warga Jambi. Polisi berjanji akan segera mengungkap siapa dalang di balik peristiwa mengerikan ini. Namun di balik janji tersebut, pertanyaan yang belum terjawab masih menggantung di udara. Siapa yang tega melakukan perbuatan sekejam ini, dan apa yang sebenarnya terjadi di malam keluarga itu menghilang? Pagi harinya, suasana di sekitar lokasi kejadian berubah drastis. Puluhan warga berdatangan untuk melihat rumah keluarga Dimas yang kini dijaga ketat oleh aparat. Garis polisi masih membentang di sekeliling rumah. Sementara di bagian belakang, tim identifikasi masih bekerja memeriksa setiap detail tanah di sekitar sumur. Aroma menyengat masih samar tercium, membuat beberapa warga yang datang hanya mampu bertahan sebentar, sebelum menjauh dengan wajah pucat. Tim forensik dari Polda Jambi kemudian merilis hasil pemeriksaan awal. Dari 4 jenazah yang ditemukan, 3 diantaranya dipastikan merupakan anggota keluarga inti, suami, istri, dan anak perempuan. Namun 1 jenazah lainnya belum dapat dipastikan identitasnya. Informasi ini sontak membuat publik semakin penasaran. Siapa sosok keempat yang ditemukan bersama keluarga itu? Polisi belum memberi keterangan lebih lanjut, namun sumber internal menyebut bahwa jenazah tersebut kemungkinan adalah orang yang dikenal korban, mengingat tidak ada tanda perlawanan besar di lokasi. Sementara itu, tim Reskrim melakukan penelusuran di sekitar lingkungan tempat tinggal korban. Dari hasil penyisiran, mereka menemukan jejak ban motor yang mengarah keluar menuju jalan kecil di belakang rumah. Polisi juga berhasil mengamankan rekaman CCTV dari warung dekat gang yang menunjukkan seseorang dengan jaket hitam keluar dari arah rumah korban pada malam kejadian. Sekitar pukul 23.00, sosok tersebut tampak membawa sesuatu dalam karung besar di bagian belakang motornya. Meski wajahnya tidak terlihat jelas, polisi yakin rekaman ini bisa menjadi kunci penting untuk mengungkap pelaku. Beberapa warga mulai bercerita kepada wartawan. Seorang tetangga bernama Buwati mengaku sempat mendengar suara anak perempuan korban menjerit di malam itu. Saya pikir waktu itu cuma pertengkaran biasa, tapi setelah tahu semuanya hilang, saya menyesal nggak langsung keluar rumah. Ucapnya lirih sambil meneteskan air mata. Pernyataan warga ini semakin memperkuat dugaan bahwa insiden itu terjadi di malam keluarga Dimas terakhir terlihat. Kepolisian juga mulai menggali latar belakang korban. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Pak Dimas sempat mengalami konflik usaha dengan rekan bisnisnya beberapa bulan terakhir. Mereka menjalankan bisnis kecil di bidang bahan bangunan. Dan menurut informasi,
ada sejumlah uang yang belum diselesaikan antara kedua pihak. Namun belum ada bukti kuat yang mengarah langsung pada dugaan tersebut. Polisi menegaskan, semua kemungkinan masih terbuka, termasuk faktor pribadi dan ekonomi sebagai motif utama. Sementara itu, kabar mengerikan ini dengan cepat menyebar ke berbagai platform media sosial. Tagger, hashtag tragedi Jambi dan hashtag satu keluarga hilang menduduki posisi trending di Twitter Indonesia. Warga dari berbagai daerah ikut mengungkapkan duka dan kekhawatiran atas meningkatnya kasus kejahatan yang melibatkan keluarga. Di sisi lain, beberapa akun media lokal mulai menampilkan teori-teori liar yang tidak terverifikasi, memaksa kepolisian untuk segera mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak menyebarkan informasi palsu yang bisa mengganggu proses penyelidikan. Pada siang hari, Kapolda Jambi menggelar konferensi pers singkat. Ia menyebutkan bahwa, dari hasil olah TKP, kami menemukan indikasi kuat adanya tindakan kekerasan sebelum korban dibuang ke sumur. Tim forensik masih bekerja untuk memastikan penyebab kematian. Sementara tim reskrim tengah memburu satu sosok yang terekam CCTV di sekitar lokasi. Pernyataan ini mempertegas bahwa kasus ini bukanlah kecelakaan, melainkan sebuah aksi kejahatan yang direncanakan secara rapi. Menjelang sore, sejumlah karangan bunga mulai berdatangan di depan rumah korban, sebagai bentuk bela sungkawa. Warga sekitar menyalakan lilin di depan pagar rumah, mendoakan arwah keluarga Dimas agar tenang. Namun di balik suasana duka itu, bayang-bayang misteri masih menyelimuti. Siapa sosok berpakaian hitam yang terekam kamera? Dan mengapa satu dari 4 jenazah belum teridentifikasi dengan pasti? Penyelidikan pun memasuki babak baru, mengungkap identitas pelaku dan menguak motif di balik tragedi yang membuat seluruh warga Jambi tak bisa tidur nyenyak malam itu. Malam kembali menyelimuti kota Jambi ketika tim penyidik memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di sekitar lokasi kejadian. Rumah keluarga Dimas kini dijaga 24 jam, dan setiap sudutnya dipasangi kamera keamanan tambahan. Polisi juga membawa anjing pelacak untuk menelusuri kemungkinan jalur pelarian pelaku. Dari hasil awal, anjing pelacak berhenti di sebuah lahan kosong berjarak sekitar 200 meter dari rumah korban, di mana ditemukan sisa pembakaran kain dan sepatu yang sudah hangus sebagian. Temuan itu segera dikaitkan dengan salah satu bukti sebelumnya. Jejak sepatu berlumpur di belakang rumah korban. Petugas memastikan pola sol sepatu yang terbakar identik dengan jejak yang ditemukan di lokasi kejadian. Namun yang paling mengejutkan, di sekitar sisa pembakaran juga ditemukan potongan jaket berwarna hitam dengan logo bengkel yang dikenal oleh beberapa warga sekitar. Logo itu mengarah pada sebuah bengkel kecil tempat Pak Dimas dulu bekerja sebelum membuka usaha sendiri. Tim penyidik segera mendatangi bengkel tersebut keesokan paginya. Pemilik bengkel, seorang pria paruh baya bernama Sabarudin, tampak gugup ketika polisi datang. Setelah beberapa jam pemeriksaan, polisi mengamankan salah satu karyawan bengkel bernama Andri 28 tahun yang disebut-sebut pernah bekerja sama dengan Pak Dimas dalam proyek bahan bangunan namun hubungan mereka berakhir buruk. Warga sekitar bahkan sempat mendengar mereka bertengkar hebat 2 minggu sebelum keluarga Dimas menghilang. Ketika dikonfirmasi, Kapolresta Jambi hanya memberikan keterangan singkat. Kami telah mengamankan satu orang saksi yang diduga memiliki hubungan dengan korban. Statusnya masih kami dalami. Untuk sementara, kami belum bisa menyimpulkan apa-apa. Namun bagi warga sekitar, penangkapan Andri menambah keyakinan bahwa tragedi ini tidak lepas dari dendam atau urusan bisnis yang belum selesai. Beberapa sumber di lapangan menyebutkan bahwa Andri sempat terlihat di sekitar rumah korban 2 hari sebelum kejadian. Ia datang menggunakan motor yang sama dengan yang terekam di CCTV. Motor metik berwarna hitam dengan karung di belakangnya. Ketika diperiksa, Andri mengaku memang sempat ke rumah korban untuk membicarakan urusan utang, namun ia membantah terlibat dalam hilangnya keluarga Dimas. Meski demikian, polisi menemukan noda darah di bagian dalam bagasi motornya dan hasil uji awal menunjukkan bahwa darah itu kemungkinan berasal dari manusia. Warga yang sebelumnya hanya menjadi penonton, kini mulai resah. Mereka berkumpul setiap malam di pos ronda, membicarakan perkembangan kasus yang semakin rumit. Banyak yang tak percaya bahwa Andri yang selama ini dikenal pendiam bisa terlibat dalam peristiwa sekejam ini. Namun sebagian lain berpendapat bahwa urusan uang bisa membuat seseorang berubah, apalagi jika sudah disertai rasa dendam dan keputusasaan. Sementara itu, tim forensik berhasil mengidentifikasi jenazah keempat yang ditemukan bersama keluarga Dimas. Hasil DNA menunjukkan bahwa sosok itu adalah seorang pria bernama Togar 32 tahun, mantan rekan kerja Andri yang sudah keluar dari bengkel sejak 3 bulan lalu.
Fakta ini langsung mengubah arah penyelidikan. Apakah Togar sebenarnya pelaku atau justru korban yang terjebak dalam peristiwa berdarah ini? Kabar penemuan identitas itu menimbulkan spekulasi baru. Polisi menduga bahwa antara Andri, Togar, dan Dimas pernah ada kerjasama yang berakhir konflik besar. Diduga, malam kejadian adalah saat mereka bertemu untuk menyelesaikan masalah, namun entah bagaimana pertemuan itu berubah menjadi tragedi mematikan. Menjelang malam, aparat kembali menyisir area sekitar rumah dan lahan kosong yang diduga menjadi tempat pelaku memusnahkan barang bukti. Mereka menemukan pisau dapur dengan bercak darah serta selembar nota transaksi bahan bangunan dengan tanda tangan yang mirip milik Andri. Petunjuk demi petunjuk mulai mengerucut, namun belum ada pernyataan resmi siapa yang benar-benar menjadi dalang pembunuhan ini. Di sisi lain, keluarga besar korban mulai berdatangan dari luar kota untuk menjemput jenazah dan menuntut keadilan. Tangis histeris mengiringi proses pemakaman. Sementara, masyarakat masih menunggu satu hal yang belum terjawab. Apakah pelaku sudah tertangkap atau masih bebas berkeliaran di luar sana, menyimpan rahasia yang lebih mengerikan dari yang sudah terungkap? 1 minggu telah berlalu sejak tragedi yang mengguncangkan warga Jambi itu mencuat. Meski garis polisi sudah dicabut, suasana di sekitar rumah keluarga Dimas masih diliputi kesedihan dan rasa takut. Warga enggan melintas di depan rumah itu pada malam hari. Lampu jalan yang redup menambah kesan mencekam setiap kali angin malam berhembus melewati halaman yang kini sepi dan tertutup daun kering. Di sisi lain, penyidik terus bekerja tanpa lelah. Setelah memeriksa lebih dari 20 saksi, termasuk karyawan bengkel tempat Andri bekerja, akhirnya titik terang mulai muncul. Pada hari ke-8 penyelidikan, polisi secara resmi menetapkan Andri sebagai tersangka utama. Keputusan itu diambil setelah serangkaian bukti forensik, hasil uji DNA, dan rekaman CCTV memperkuat dugaan bahwa Andri berada di lokasi kejadian pada malam pembunuhan. Dalam interogasi awal, Andri sempat bersikeras bahwa ia tidak tahu menahu tentang kematian keluarga Dimas. Namun ketika penyidik menunjukkan foto jaket terbakar yang ditemukan di lahan kosong dan bercak darah di motornya, ia mulai gelisah. Setelah 4 jam pemeriksaan intensif, Andri akhirnya mengakui sebagian keterlibatannya, meski dengan versi cerita yang berbelit. Ia mengaku datang ke rumah Dimas malam itu bersama seseorang bernama Togar, mantan rekan bengkel yang disebutnya punya urusan lebih besar dengan korban. Menurut Andri, keduanya berniat menagih uang hasil penjualan bahan bangunan senilai hampir 30 juta rupiah yang belum dibayarkan. Namun situasi berubah ketika Dimas menolak membayar dan terjadi pertengkaran sengit. Andri mengklaim dirinya tidak berniat melakukan kekerasan, tetapi Togar menjadi emosional dan menyerang Dimas lebih dulu. Keadaan pun memburuk hingga akhirnya terjadi perkelahian di ruang dapur. Dalam pengakuannya, Andri menyebut bahwa setelah kejadian itu, Togar panik dan memutuskan untuk menyembunyikan semuanya, termasuk istri dan anak korban yang menyaksikan peristiwa tersebut. Namun situasi berbalik. Togar disebut terpeleset di dekat sumur saat berusaha memindahkan tubuh korban dan meninggal di tempat. Andri yang ketakutan akhirnya ikut menyeret semua tubuh ke dalam sumur, menutupinya dengan tanah, lalu membakar sebagian barang-barang di lahan kosong sebelum kabur menggunakan motornya. Meski pengakuan itu terdengar runtut, polisi tidak langsung mempercayainya. Beberapa bukti di lapangan menunjukkan tanda-tanda bahwa tindakan tersebut terencana lebih matang dari yang dikatakan tersangka. Salah satunya adalah penemuan nota pembelian bahan bakar dan tali plastik 2 hari sebelum kejadian atas nama Andri sendiri. Barang-barang tersebut diduga digunakan untuk membakar dan mengikat korban. Selain itu, hasil otopsi menunjukkan adanya luka benda tumpul dan bekas jeratan di leher yang menandakan tindakan kekerasan dilakukan dengan sengaja. Kepala Bidang Humas Polda Jambi, Kompol Dedi Utama, dalam konferensi pers menegaskan, dari bukti yang ada, kami menduga pelaku telah menyiapkan rencana sejak beberapa hari sebelumnya. Motif utamanya berkaitan dengan masalah utang dan dendam pribadi, namun penyidikan masih terus berkembang. Sementara itu, warga sekitar sulit menahan emosi. Beberapa di antaranya bahkan mendatangi kantor polisi untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar ditahan. Kami hanya ingin tenang lagi, Pak. Kami nggak mau ada kejadian seperti ini di kampung kami, ujar Pak Herman, ketua RT setempat, dengan nada tegas namun penuh getir.
Media nasional mulai menyoroti kasus ini secara luas. Tayangan berita menampilkan rekaman suasana rumah korban dan wajah tersangka saat digiring ke mobil tahanan dengan kepala tertunduk. Netizen pun ramai menyerbu kolom komentar menuntut hukuman seberat-beratnya bagi pelaku. Namun di tengah sorotan publik, polisi mengungkap satu fakta baru yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Hasil pemeriksaan digital forensik menunjukkan ada pesan ancaman yang dikirim Andri kepada korban 2 hari sebelum kejadian. Pesan itu berbunyi singkat, namun mengerikan. Kalau uang itu tidak keluar minggu ini, aku datang malam-malam dan semua akan berakhir. Keterangan ini memperkuat dugaan bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat. Namun bagi warga, satu pertanyaan masih belum bisa dijawab. Apa yang sebenarnya terjadi di detik terakhir sebelum tragedi itu? Dan apakah masih ada orang lain yang terlibat di balik peristiwa berdarah ini yang membuat seluruh Jambi terdiam? Hari ke-10 setelah penetapan tersangka, publik kembali dikejutkan oleh perkembangan baru yang diungkap pihak kepolisian. Di tengah proses pemeriksaan lanjutan terhadap Andri, tim penyidik menemukan fakta yang jauh lebih kompleks daripada sekedar motif utang piutang. Penyelidikan kini mengarah pada dugaan hubungan pribadi yang melibatkan istri Dimas dan Rani yang menjadi salah satu pemicu utama terjadinya tragedi ini. Menurut sumber internal kepolisian yang enggan disebut namanya, Andri dan istri Dimas, Rani, sudah saling mengenal lama sejak masih sama-sama bekerja di bengkel tempat Dimas dulu mencari nafkah. Hubungan keduanya disebut sempat dekat, bahkan sebelum Rani menikah dengan Dimas. Setelah Rani berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah tangga, komunikasi di antara mereka tetap terjalin secara diam-diam melalui pesan singkat. Awalnya, hubungan itu tampak seperti sekedar nostalgia, namun dari hasil digital forensik ponsel yang disita polisi, ditemukan puluhan pesan pribadi bernada emosional dan cemburu dari Andri kepada Rani. Beberapa pesan bahkan menunjukkan bahwa hubungan mereka sempat memburuk setelah Rani memutus komunikasi dan memilih fokus pada keluarganya. Salah satu pesan terakhir dari Andri berbunyi, "Kamu pikir bisa lupakan semuanya begitu saja? Aku tahu kamu di mana, Ran." Fakta ini membuat arah penyelidikan berubah total. Polisi kini meyakini bahwa motif pembunuhan bukan semata dendam ekonomi, tapi juga dendam pribadi dan emosi yang tak terkendali. Dari hasil pemeriksaan, Andri akhirnya mengakui bahwa dia memang pernah memiliki perasaan kepada Rani dan merasa dikhianati ketika Rani menikah dengan Dimas. Namun ia tetap berkesiras bahwa malam kejadian dirinya tidak bermaksud membunuh siapapun. Kronologi malam kejadian kini mulai tersusun lebih jelas. Berdasarkan hasil investigasi, Andri datang ke rumah Dimas bukan hanya untuk menagih utang, tapi untuk menuntut penjelasan dari Rani. Pertengkaran pecah ketika Togar yang kala itu ikut bersama Andri mencoba melerai namun malah ikut terseret dalam kekacauan. Dalam keadaan panik, Andri memukul Dimas dengan benda tumpul, sementara Rani berteriak histeris. Tangisan anak-anak membuat suasana semakin kacau hingga akhirnya semua berakhir tragis di malam itu. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Rani dan kedua anaknya kehilangan nyawa akibat kekerasan fisik, sementara Dimas mengalami luka berat di kepala akibat hantaman keras. Semua tubuh korban kemudian dimasukkan ke dalam sumur untuk menghapus jejak sesuai pengakuan tersangka. Namun satu hal yang membuat penyidik semakin yakin bahwa tindakan ini terencana adalah penemuan secari kertas bertuliskan alamat rumah korban dan tanggal kejadian di dalam jaket Andri. Tulisan itu tampak seperti catatan pribadi yang disiapkan beberapa hari sebelum peristiwa berlangsung. Pihak kepolisian kini juga menelusuri apakah ada pihak lain yang mengetahui rencana Andri. Beberapa rekan kerjanya mengaku sempat mendengar Andri mengatakan, "Kalau dia nggak mau bayar, gue datangin sekalian rumahnya." Namun tak ada yang menyangka bahwa ancaman itu benar-benar akan diwujudkan. Kapolda Jambi dalam konferensi pers terbaru menyebutkan, motif kasus ini sudah semakin jelas. Ada unsur dendam pribadi, emosi, dan persoalan finansial yang bercampur menjadi satu. Pelaku sudah mengakui sebagian besar perbuatannya. Kami akan segera menyerahkan berkas kejaksaan. Reaksi masyarakat pun meledak. Kasus ini menjadi perbincangan hangat di media sosial, memicu kemarahan publik terhadap tindakan yang dinilai tidak manusiawi.
Banyak netizen menyebut kasus ini sebagai tragedi cinta buta dan dendam berdarah di Jambi. Sementara keluarga besar korban menolak anggapan bahwa Rani memiliki hubungan gelap. Mereka meyakini bahwa pesan-pesan di ponsel itu hanyalah manipulasi Andri untuk membenarkan tindakannya sendiri. Kini, di balik jeruji besi, Andri dikabarkan sering murung dan jarang bicara, namun penyidik percaya masih ada satu hal yang belum ia ungkap, kemungkinan adanya orang lain yang membantu setelah kejadian. Sebuah nama baru disebut-sebut muncul dalam penyelidikan. Seseorang yang diduga membantu Andri menyingkirkan barang bukti di malam kejadian dan kini tengah diburu aparat. Kasus ini belum berakhir. Di balik pengakuan yang berliku, masih tersisa satu lapisan misteri yang belum terungkap. Siapa sebenarnya sosok bayangan yang turut hadir malam itu, dan apakah semuanya benar-benar berhenti pada satu orang pelaku saja? Hari ke-14 penyelidikan, publik yang sempat mengira kasus keluarga Dimas hampir selesai kembali dikejutkan oleh perkembangan baru. Setelah memeriksa ulang hasil CCTV dan data ponsel tersangka, polisi menemukan indikasi kuat adanya orang kedua yang membantu Andri pada malam pembunuhan. Rekaman CCTV dari jalan kecil di belakang rumah korban memperlihatkan dua bayangan berbeda melintas dalam selang waktu hanya 2 menit. Satu di antaranya jelas adalah Andri dengan motor Matic hitamnya, sementara sosok kedua terlihat menenteng tas besar dan mengenakan jaket gelap tanpa helm. Tim Reskrim segera menelusuri kemungkinan siapa orang tersebut. Dari hasil pelacakan sinyal ponsel, diketahui bahwa pada malam kejadian, nomor milik Andri berkomunikasi dengan satu nomor lain selama lebih dari 17 menit, tepat 1 jam sebelum tragedi berlangsung. Nomor itu ternyata terdaftar atas nama Rizal Pranoto, rekan lama Andri yang dikenal sering membantu dalam pekerjaan bengkel dan proyek bahan bangunan. Polisi langsung bergerak cepat. 2 hari kemudian, Rizal ditangkap di rumah kontrakannya di daerah Mendalo, sekitar 15 km dari lokasi kejadian. Saat diamankan, Rizal tampak tenang dan tidak melawan, namun wajahnya pucat. Di dalam rumahnya, polisi menemukan sejumlah barang bukti mengejutkan, sebuah karung plastik berisi pakaian berdarah, sepasang sarung tangan karet, serta obeng besar dengan bercak yang sudah mengering. Yang paling mencengangkan, di dalam tas kecil milik Rizal ditemukan perhiasan emas dan jam tangan yang diidentifikasi milik korban. Saat diinterogasi, Rizal awalnya mengaku hanya membantu mengangkut barang atas permintaan Andri tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun tekanan penyidik dan hasil forensik membuatnya tak bisa mengelak. Setelah lebih dari 6 jam pemeriksaan, Rizal akhirnya mengakui bahwa ia turut membantu menutupi jejak pembunuhan. Dalam pengakuannya, Rizal mengungkap bahwa Andri menelponnya malam itu dalam keadaan panik, meminta tolong untuk membersihkan sesuatu yang berantakan. Ketika tiba di rumah Dimas, Rizal mengaku melihat 3 tubuh sudah tergeletak tak bernyawa di ruang dapur, dan Andri duduk terpaku di lantai dengan tangan berlumur darah. Rizal mengaku ketakutan, namun tetap membantu karena takut Andri akan menyeretnya dalam masalah. Ia ikut mengangkat tubuh korban ke arah sumur, lalu menutupi dengan tanah. Setelah itu, ia membawa beberapa barang korban agar lokasi tampak seperti perampokan. "Saya nggak sanggup nolak," kata Rizal dengan suara bergetar di depan penyidik. Namun ada hal lain yang membuat polisi semakin yakin bahwa peristiwa ini tidak sepenuhnya spontan. Dari hasil pemeriksaan digital forensik di ponsel Andri, ditemukan rencana pertemuan dengan Rizal 2 hari sebelum kejadian. Dalam pesan singkat yang dipulihkan dari sistem, Andri menulis, "Bawa kendaraanmu malam itu, jangan banyak tanya, cukup bantu urus sisanya.
Kata sisanya menjadi kata kunci yang membuat penyidik curiga bahwa tindakan ini sudah dirancang sebelumnya, termasuk peran Rizal yang diduga tahu akan terjadi kekerasan. Kini polisi menjerat Rizal dengan pasal pembunuhan berencana dan turut serta menghilangkan jejak kejahatan yang ancamannya sama beratnya dengan pelaku utama. Sementara itu, warga Jambi kembali dibuat gemetar oleh fakta-fakta baru ini. Mereka tak menyangka bahwa di balik kasus ini ada 2 orang pelaku yang bekerja sama dengan motif yang campur aduk antara dendam, cinta, dan keputusasaan. Di media sosial, warganet menyebut kasus ini sebagai tragedi sumur berdarah yang menjadi trending selama berhari-hari. Pihak keluarga besar korban kembali mendatangi Mapolda untuk memastikan kedua tersangka dijerat dengan hukuman maksimal. Kami nggak mau hanya satu yang ditangkap. Semua yang ikut harus dihukum seumur hidup atau mati, kata adik almarhum Dimas dengan suara lantang di depan kamera. Sementara itu, di ruang tahanan, Rizal mulai menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Ia menangis saat diperiksa lanjutan, mengatakan bahwa ia tidak pernah menyangka malam itu akan berubah menjadi pembunuhan. Namun, penyidik masih menyimpan kecurigaan besar. Karena dari hasil analisis komunikasi, ada satu nomor lain yang terhubung ke ponsel Rizal tepat setelah kejadian, dan nomor itu belum diketahui pemiliknya. Kasus ini pun belum selesai. Di balik 2 pelaku yang sudah tertangkap, polisi yakin masih ada otak ketiga yang mungkin mengatur semua rencana dari jauh. Seseorang yang belum muncul ke permukaan, namun bayangannya sudah mulai tercium. Hari ke-18 penyelidikan. Saat publik mengira misteri tragedi keluarga Dimas sudah tuntas dengan tertangkapnya 2 pelaku, kepolisian Jambi kembali mengumumkan fakta mengejutkan. Dari hasil penelusuran digital dan transaksi keuangan, penyidik menemukan adanya aliran dana misterius ke rekening Andri dan Rizal beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 25 juta rupiah. Ditransfer oleh seseorang bernama Surya Adi Pranata, seorang pengusaha kecil yang juga dikenal sebagai pemberi modal proyek bahan bangunan yang dulu dijalankan oleh Dimas. Penyidik yang awalnya menduga Surya hanya rekan bisnis, ternyata menemukan hal yang lebih dalam. Berdasarkan laporan keuangan, proyek antara Dimas dan Surya sempat gagal setahun sebelumnya, menyebabkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dimas disebut menolak bertanggung jawab karena menilai Surya memanipulasi harga bahan. Perselisihan itu berbuntut panjang, hubungan mereka memburuk, dan Surya disebut sering mengancam akan menghancurkan hidup Dimas. Ketika polisi memeriksa Andri dan Rizal secara terpisah, keduanya akhirnya mengaku bahwa Surya adalah orang yang mengatur semuanya. Ia disebut menjanjikan uang 30 juta kepada Andri jika bersedia menakut-nakuti Dimas agar mengembalikan dana lama. Rizal direkrut belakangan dengan iming-iming 5 juta rupiah untuk membantu membersihkan lokasi. Namun, menurut pengakuan Andri, perintah Surya tidak berhenti pada sekedar intimidasi. Ia mengatakan, Surya bilang kalau Dimas nggak mau bayar, bikin dia nggak bisa ngomong lagi. Jangan sampai dia lapor polisi. Dari sinilah polisi mulai meyakini bahwa Surya adalah otak utama pembunuhan berencana tersebut. Penyidik kemudian memanggilnya untuk diperiksa, namun pria itu tidak muncul dan diketahui menghilang dari rumah sejak 2 hari sebelum penetapan Rizal sebagai tersangka. Tim gabungan Polda Jambi langsung melakukan pengejaran hingga ke wilayah Sumatera Selatan setelah menerima informasi bahwa Surya sempat dilihat di terminal bus Palembang. Sementara pengejaran berlangsung, publik kembali diguncangkan dengan bocornya rekaman suara yang diduga berasal dari panggilan telepon antara Surya dan Andri beberapa jam sebelum pembunuhan. Dalam rekaman berdurasi 52 detik itu, terdengar suara pria dewasa dengan logat keras mengatakan, "Ingat, jangan bikin gagal lagi. Kalau kau takut, jangan pulang. Tapi urusan itu harus selesai malam ini."
Kata-kata itu menjadi bukti kuat yang menegaskan bahwa peristiwa malam itu bukan spontanitas, melainkan eksekusi perintah. Tim kepolisian akhirnya berhasil menangkap Surya di sebuah rumah sewa di daerah Pelaju, Palembang setelah 4 hari pengejaran. Saat ditangkap, ia sempat mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, namun berhasil dilumpuhkan tanpa perlawanan berarti. Dalam rumah itu, polisi menemukan uang tunai 18 juta rupiah, 1 unit ponsel yang digunakan untuk mengirim instruksi, serta selembar surat bertanda tangan Andri dan Rizal yang berisi janji akan menyelesaikan pekerjaan dengan imbalan usai menangkap Dimas. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Jambi, Kapolda menyatakan dengan nada tegas, "Kami pastikan kini ada 3 tersangka utama, Andri sebagai pelaku eksekusi, Rizal sebagai pembantu, dan Surya sebagai dalang pembunuhan. Bukti transfer, rekaman suara, serta pengakuan kedua pelaku memperkuat keterlibatan Surya." Warga pun kembali berbondong-bondong memenuhi halaman Mapolda. Sebagian menuntut agar ketiganya dijatuhi hukuman mati. Media nasional menyiarkan wajah ketiga tersangka berdampingan dengan narasi tragedi sumur berdarah, dendam, uang, dan hasutan yang berujung maut. Namun di balik sorotan publik muncul satu fakta tambahan yang tak kalah mengejutkan. Dari hasil penyelidikan lanjutan, ternyata Surya dan Rani, istri Dimas, pernah memiliki hubungan kerja pribadi yang lebih dekat dari sekadar urusan proyek. Beberapa tahun lalu, Surya pernah membantu membuka toko kecil untuk Rani di Pasar Talang Banjar sebelum bisnis itu tutup akibat rugi. Polisi menduga Surya masih menyimpan rasa dendam bercampur cemburu terhadap keluarga Dimas yang ia anggap telah mengkhianatinya. Kini, semua potongan teka-teki mulai tersusun. Namun, satu hal masih menjadi pertanyaan besar. Apakah Andri dan Rizal benar-benar hanya kaki tangan atau mereka punya alasan pribadi lain yang membuat mereka rela mengeksekusi rencana berdarah itu? Penyidikan terus berlanjut, sementara ketiga tersangka kini ditahan di sel terpisah. Di luar jeruji, warga Jambi masih terbayang dengan aroma tanah lembab dari sumur yang menjadi saksi bisu tragedi keluarga Dimas. Sebuah peristiwa yang membuka sisi tergelap dari rasa dendam manusia. 1 bulan setelah penangkapan Surya, suasana di Pengadilan Negeri Jambi berubah menegangkan. Sidang perdana kasus tragedi sumur berdarah akhirnya digelar. Ratusan warga memadati halaman pengadilan, sebagian membawa poster bertuliskan keadilan untuk keluarga Dimas dan hukum mati para pembunuh. Polisi berjaga ketat di setiap pintu masuk untuk memastikan proses hukum berjalan aman dan tertib. Di dalam ruang sidang, 3 kursi terdakwa sudah terisi. Andri tampak menunduk dengan wajah pucat. Rizal gelisah dan beberapa kali mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Sedangkan Surya, sang dalang, duduk tegak dengan ekspresi dingin, seolah tak terusik sedikit pun oleh pandangan tajam dari keluarga korban yang duduk di barisan depan. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan dengan suara lantang. 3 terdakwa didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, disertai pasal 338 dan 55 KUHP karena turut serta dalam pelaksanaan kejahatan. Jaksa menyebut bahwa Surya merencanakan pembunuhan ini dengan niat menyingkirkan Dimas, sementara Andri dan Rizal menjalankan perintahnya demi uang. Namun suasana sidang berubah mencekam ketika jaksa menampilkan rekaman CCTV dan hasil digital forensik baru yang sebelumnya belum pernah dipublikasikan ke publik. Dalam rekaman berdurasi 2 menit itu, terlihat Andri dan Rizal tiba di rumah korban dengan membawa 2 jerigen kecil berisi bahan bakar, tali plastik, dan 1 karung putih besar. Wajah mereka tertutup masker. Beberapa menit kemudian, lampu rumah korban terlihat padam seluruhnya. 2 jam berselang, Andri keluar dengan pakaian berbeda dan membawa sebuah tas. Sorakan dan isak tangis terdengar di ruang sidang. Keluarga korban tak kuasa menahan emosi. "Tega sekali kalian, tega!" teriak salah satu kerabat Dimas sebelum ditenangkan oleh petugas keamanan.
Jaksa kemudian membacakan bukti transaksi keuangan yang menunjukkan bahwa 2 hari setelah kejadian, Surya mengirim tambahan uang 5 juta rupiah ke rekening Rizal dengan keterangan untuk perjalanan. Transfer itu dilakukan tak lama sebelum Surya menghilang ke Palembang. Bukti ini menegaskan bahwa Surya tidak hanya menyuruh, tapi juga membayar untuk penghilangan jejak kejahatan. Dalam kesaksiannya, Rizal menangis di hadapan majelis hakim. Ia mengaku menyesal dan membenarkan semua keterangan jaksa. Ia menyebut bahwa Suryalah yang merancang segalanya, bahkan menentukan waktu eksekusi. Rizal berkata lirih, "Saya takut, tapi dia bilang kalau nggak mau bantu, saya juga bakal disingkirkan. Saya cuma mau selamat waktu itu." Namun kesaksian Rizal sempat mengguncang ruang sidang saat ia menambahkan satu kalimat. "Tapi, saya juga dengar Andri sempat bicara sendiri malam itu. Ia bilang, ini bukan cuma tentang uang, tapi tentang dia yang ngambil sesuatu dariku." Kalimat itu membuat ruang sidang hening. Semua mata tertuju pada Andri yang tiba-tiba menunduk lebih dalam. Jaksa langsung menatap tajam ke arahnya. Kalimat tersebut seolah mempertegas bahwa Andri memang punya motif pribadi, bukan hanya karena bayaran, tapi karena perasaan terhadap Rani, istri korban. Hakim kemudian memutuskan menunda sidang untuk pemanggilan saksi tambahan, termasuk 2 petugas laboratorium forensik dan seorang ahli psikologi kriminal dari Mabes Polri untuk menganalisis perilaku terdakwa. Sebelum sidang ditutup, keluarga korban sempat menyampaikan pernyataan singkat di hadapan media. "Kami tidak akan berhenti sampai mereka semua mendapat hukuman setimpal. Tidak ada maaf bagi yang merenggut nyawa keluarga kami," ujar adik korban dengan suara bergetar. Di luar gedung pengadilan, suasana semakin panas. Media nasional berlomba menayangkan perkembangan terbaru, sementara masyarakat Jambi terus mengikuti jalannya sidang seperti menonton kisah nyata yang tak terbayangkan bisa terjadi di kota mereka. Namun di balik semua itu, muncul satu rumor baru yang membuat penyidik kembali waspada. Seseorang mengaku melihat sebuah motor hitam yang mirip milik Andri parkir di depan rumah korban 2 hari sebelum kejadian, dengan 2 orang yang belum pernah diidentifikasi ikut duduk di belakangnya. Apakah ada pelaku lain yang belum tertangkap? Ataukah ada pihak ketiga yang ikut merancang tragedi berdarah ini, namun berhasil menghilang di balik bayang-bayang Surya? Malam itu, tim penyidik kembali membuka berkas lama, karena mereka mulai yakin tragedi ini belum benar-benar selesai. Hari ke-42 sejak tragedi sumur berdarah mengguncang Jambi. Saat perhatian publik tertuju pada jalannya persidangan, penyidik diam-diam membuka penyelidikan paralel. Kecurigaan muncul dari rekaman CCTV tambahan yang baru diterima dari warga di gang belakang rumah korban. Dalam video buram berdurasi 48 detik itu, terlihat 2 sosok pria berboncengan motor hitam yang berhenti tidak jauh dari rumah Dimas 2 hari sebelum peristiwa pembunuhan. Wajah pengendara jelas Andri, tapi penumpang di belakangnya masih belum teridentifikasi. Tubuhnya tinggi, mengenakan jaket denim, dan helm full face. Polisi memperbesar gambar menggunakan teknologi enhancement, dan hasilnya memperlihatkan tato di pergelangan tangan kiri, bentuk huruf R, dengan garis api kecil di ujungnya. Ciri itu membuat penyidik mengingat seorang nama lama, Reno Ardiansyah, mantan karyawan proyek bahan bangunan Surya yang sudah lama menghilang sejak perusahaan mereka bubar. Tim reskrim lalu menelusuri catatan Reno. Ia dikenal sebagai pekerja kasar yang sering terlibat utang, dan sempat bekerja bersama Andri dan Rizal beberapa tahun lalu. Menurut keterangan saksi, Reno juga memiliki hubungan dekat dengan Surya dan pernah menjadi kurir pribadi dalam sejumlah transaksi bahan bangunan. Yang mengejutkan, Reno memiliki catatan kriminal, kasus penganiayaan tahun 2021 yang tidak pernah dilanjutkan karena ia menghilang sebelum persidangan. Pencarian segera dilakukan. Polisi menyisir beberapa lokasi di Kabupaten Muaro Jambi dan Sarolangun. Jejak digital menunjukkan sinyal ponsel Reno sempat aktif di daerah perbatasan Sumatera Selatan. Tim gabungan pun berangkat dini hari, menyamar sebagai pembeli bahan bangunan untuk memastikan lokasi persembunyiannya. 3 hari kemudian, petugas berhasil menemukan gubuk terpencil di pinggir kebun sawit yang dicurigai menjadi tempat Reno bersembunyi. Dari kejauhan,
Mereka melihat motor hitam dengan stiker yang identik dengan milik Andri. Setelah memastikan situasi aman, polisi melakukan penggerebekan. Reno sempat berusaha kabur ke hutan, namun tertangkap setelah kejar-kejaran selama hampir 1 jam. Saat diperiksa di Polres, Reno mengaku tidak ikut membunuh, tapi mengakui pernah berada di lokasi pada malam sebelum kejadian. Ia hanya mengatakan dirinya hanya mengantar sesuatu untuk Andri, 2 jerigen bensin dan seutas tali nilon sesuai perintah Surya. Saya cuma disuruh nganter, katanya buat proyek, bukan buat yang lain, ucapnya dengan wajah lesu. Namun pengakuan itu goyah ketika polisi menunjukkan hasil uji laboratorium terhadap baju yang ditemukan di gubuknya. Pada bagian lengan terdapat noda darah yang cocok dengan DNA salah satu korban, anak laki-laki Dimas. Fakta itu membuat penyidik yakin Reno ikut dalam proses pembuangan jenazah. Dalam interogasi lanjutan, Reno akhirnya menangis dan menceritakan kronologi sebenarnya. Malam itu, ia datang bersama Andri dan Rizal atas suruhan Surya. Mereka hanya diminta menakut-nakuti Dimas agar mau menandatangani surat kesepakatan pembayaran utang. Namun ketika pertengkaran memanas, Reno melihat Andri memukul Dimas dengan benda tumpul. Panik, ia ikut membantu memindahkan tubuh korban ke belakang rumah. Saya bodoh, saya takut sama Surya. Dia ancam keluarga saya kalau saya ngomong, katanya pelang. Kini, polisi menetapkan Reno sebagai tersangka keempat dalam kasus ini dengan tuduhan turut serta dalam pembunuhan berencana dan menghilangkan jejak kejahatan. Dengan tertangkapnya Reno, seluruh rantai pelaku fisik kini sudah berada dalam tahanan. Namun, bagi masyarakat, luka batin dari tragedi itu belum sembuh. Setiap kali melewati rumah korban, warga masih menunduk dan berbisik lirih, seolah takut mengulang kembali ingatan malam mencekam itu. Rumah keluarga Dimas kini dibiarkan kosong, hanya papan kayu bertuliskan "Dilarang masuk", lokasi barang bukti yang tertancap di depan pagar berkarat. Di akhir penyidikan, Kapolda Jambi menegaskan di depan awak media, kasus ini menjadi pelajaran pahit bagi kita semua. Dendam, uang, dan kebencian bisa membuat seseorang kehilangan kemanusiaan. 4 tersangka akan menjalani proses hukum penuh tanpa kompromi. Namun bagi sebagian warga, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah benar hanya 4 orang yang terlibat atau ada kekuatan lain yang mengatur semuanya dari balik bayangan bisnis Surya? Tragedi ini pun menutup babak sementara dengan satu pesan getir. Kejahatan yang lahir dari dendam selalu meninggalkan lubang gelap seperti sumur tempat semua rahasia itu pertama kali ditemukan. 3 bulan setelah tertangkapnya Reno, ruang sidang Pengadilan Negeri Jambi kembali dipenuhi ratusan orang. Hari itu menjadi puncak dari rangkaian panjang kasus yang mengguncangkan hati masyarakat. Sidang vonis kasus tragedi sumur berdarah. Sejak pagi, antrian sudah mengular di depan gedung. Wartawan dari media nasional dan lokal berjajar dengan kamera siap menyiarkan langsung momen penentuan nasib 4 terdakwa, Surya, Andri, Rizal, dan Reno. Di dalam ruang sidang, suasana hening menegangkan. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Ibu Ratna Suryani memasuki ruangan dengan wajah tegas. Tak ada suara selain detik jam dinding yang bergema di ruangan besar itu. Keempat terdakwa berdiri berjejer. Surya di ujung dengan tatapan dingin. Andri menunduk tanpa berani menatap siapapun. Rizal terlihat pucat dan sesekali beristighfar, sementara Reno menggigit bibir, matanya merah menahan tangis. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan akhir dengan suara lantang. Menimbang beratnya akibat yang ditimbulkan, bahwa 4 korban kehilangan nyawa karena perbuatan keji yang direncanakan dengan sadar, dan para terdakwa melakukannya bukan karena terpaksa, tetapi karena keserakahan, kebencian, dan dendam pribadi, maka kami menuntut terdakwa Surya Adi Pranata dengan hukuman mati, terdakwa Andri dan Rizal dengan penjara seumur hidup, dan terdakwa Reno dengan penjara 20 tahun. Teriakan dukungan menggema dari kursi penonton. "Hukum mati mereka!" seru salah seorang kerabat korban sambil menangis. Namun hakim dengan cepat mengetuk palu memerintahkan sidang dilanjutkan dengan pembacaan pertimbangan majelis. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut bahwa Surya
terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai otak pembunuhan, mengatur seluruh skenario mulai dari perencanaan hingga pembayaran uang imbalan. Sementara Andri dinilai sebagai pelaku utama eksekusi yang dengan sengaja menghabisi nyawa Dimas dan keluarganya. Rizal terbukti membantu proses pembuangan jenazah dan penghilangan barang bukti, sementara Reno ikut dalam proses tersebut meski tidak secara langsung melakukan kekerasan. Hakim ketua kemudian berdiri menatap ke arah terdakwa dengan nada berat. Perbuatan kalian bukan hanya menghilangkan nyawa, tapi menghancurkan masa depan keluarga dan mengoyak nurani masyarakat. Tidak ada alasan yang dapat meringankan perbuatan sekejam ini. Ruang sidang hening, semua mata tertuju ke meja hakim ketika kalimat vonis akhir diucapkan perlahan namun tegas. Menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Surya Adi Pranata. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Andri dan Rizal. Menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada terdakwa Reno Ardiaisyah. Teriakan histeris langsung pecah. Beberapa keluarga korban berpelukan sambil menangis keras. Akhirnya keadilan datang, ujar Ibu Dimas dengan suara bergetar sebelum jatuh pingsan di pelukan anaknya yang lain. Sementara itu di kursi terdakwa, Surya hanya menatap kosong tanpa ekspresi. Andri menangis sedu-sedu, sementara Rizal menunduk sambil memegang tasbih kecil yang sudah lusuh. Reno terisak, berulang kali berucap, "Saya minta ampun, saya minta ampun." Hakim menutup sidang dengan mengetuk palu 3 kali. Di luar gedung, masyarakat menyambut vonis itu dengan sorak campur tangis. Banyak yang merasa puas, tapi sebagian lainnya masih tak percaya tragedi sebesar ini bisa terjadi hanya karena dendam pribadi dan uang. Beberapa hari setelah vonis, kasus ini menjadi perbincangan nasional. Program talk show dan dokumenter menayangkan ulang kronologi peristiwa dari awal hingga akhir. Di media sosial, tegar #keadilan untuk Dimas kembali trending disertai ribuan komentar doa untuk keluarga korban dan harapan agar kasus serupa tak pernah terjadi lagi. Namun, di tengah sorotan itu, satu fakta kecil menarik perhatian penyidik. Dalam arsip digital ponsel Surya yang baru dipulihkan, ditemukan satu pesan terakhir yang dikirim seminggu sebelum kejadian kepada nomor tak dikenal. Setelah ini selesai, semua akan bersih. Jangan tinggalkan jejak. Nomor itu masih belum terlacak hingga kini. Polisi menduga pesan itu ditujukan kepada seseorang yang belum pernah muncul dalam penyelidikan. Kemungkinan ada pihak kelima yang berperan dalam persiapan logistik atau penghilangan bukti. Namun karena tak ada data baru, kasus resmi dinyatakan selesai di tahap pengadilan, dengan catatan penyidikan lanjutan tetap terbuka bila ada bukti baru. Kini, rumah keluarga Dimas berdiri sunyi. Dindingnya penuh bekas garis polisi yang mulai pudar, namun di depannya selalu ada bunga segar dari warga sekitar. Setiap malam Jumat, mereka menyalakan lilin kecil di sana, bukan hanya untuk mengenang korban, tapi juga sebagai pengingat bahwa dendam dan keserakahan tak pernah membawa kemenangan, hanya kehancuran. Dan dari sumur yang dulu menyimpan misteri mengerikan itu, kini hanya terdengar suara air menetes. Tenang, namun menyimpan kisah pilu yang tak akan pernah dilupakan oleh seluruh warga Jambi. 3 bulan telah berlalu sejak Palu hakim mengetuk vonis terakhir. Meskipun keadilan hukum telah ditegakkan, suasana di lingkungan tempat keluarga Dimas pernah tinggal masih terasa berat dan suram. Rumah berwarna krem dengan pagar besi yang berkarat itu kini menjadi semacam monumen bisu. Tak ada lagi tawa anak-anak di pagi hari, tak ada aroma masakan dari dapur, hanya kesunyian yang menggantung di udara. Setiap sore, warga masih sering berhenti sejenak di depan rumah itu. Sebagian menunduk, sebagian berdoa dalam hati. Di pagar rumah, karangan bunga sudah layu, tetapi seseorang selalu menambahkan 1 batang mawar putih baru setiap minggu. Tak ada yang tahu siapa yang meletakkannya, namun banyak yang percaya itu dari adik Dimas, yang hingga kini masih sering datang diam-diam hanya untuk menatap sumur yang kini telah ditutup permanen dengan semen tebal. Media nasional perlahan berhenti membicarakan kasus ini, tapi bagi warga Jambi, tragedi tersebut meninggalkan luka batin mendalam. Anak-anak masih takut berjalan sendirian melewati gang belakang rumah korban.
Ibu-ibu sering menyalakan lampu rumah lebih terang di malam hari. Beberapa keluarga bahkan memilih pindah ke daerah lain karena tidak sanggup dengan suasana mencekam yang tersisa. Di sisi lain, kehidupan para pelaku juga berubah menjadi kisah gelap yang tak kalah menyayat. Surya, sang dalang, kini mendekam di sel isolasi menunggu eksekusi hukuman mati. Dari laporan petugas lapas, ia jarang bicara dan sering menulis di selembar kertas yang tidak pernah diserahkan kepada siapapun. Pada suatu pemeriksaan, petugas menemukan catatan berisi tulisan tangannya. "Aku hanya ingin dia menderita seperti aku dulu, tapi aku lupa, dendam tak pernah punya batas. Ia menelan semua, bahkan diriku sendiri." Sementara itu, Andri dan Rizal menjalani hari-hari panjang di penjara dengan penyesalan yang tak bersudahan. Andri yang dulu dikenal pendiam kini sering terlihat mematung di pojok sel, menatap kosong ke arah tembok. Dalam wawancara singkat dengan psikolog lapas, ia berkata, "Saya pikir setelah semuanya selesai, saya bisa lega. Tapi tiap malam, saya dengar suara mereka dari sumur itu. Suara anak kecil menangis. Saya tidak bisa tidur." Rizal yang semula ikut hanya karena takut, kini menghabiskan waktunya menulis surat permintaan maaf kepada keluarga korban. Surat itu tidak pernah dikirim, namun setiap bulan ia menyalinnya ulang dengan kalimat yang sama. "Saya ingin mengganti nyawa dengan amal, tapi saya tahu tidak ada amal yang cukup." Adapun Reno, pelaku terakhir yang tertangkap, kini menjadi narapidana paling tertutup di bloknya. Ia menolak berbicara dengan siapapun. Petugas hanya tahu bahwa setiap malam Jumat, ia membaca Al-Quran dengan suara lirih sampai menjelang subuh. "Saya mau menebus dosa saya dengan doa," katanya saat diperiksa kesehatan. Namun kisah ini tidak hanya menyisakan kepedihan bagi para pelaku. Keluarga korban berusaha bangkit. Adik Dimas, yang sempat terpuruk dalam trauma, kini mendirikan sebuah yayasan kecil bernama Cahaya Dimas Foundation, bergerak di bidang bantuan hukum dan dukungan bagi korban kekerasan rumah tangga. Dalam satu-satu wawancara televisi, ia berkata pelan tapi tegas, "Saya tidak mau tragedi seperti ini terulang. Dendam itu api. Sekali dinyalakan, ia tak hanya membakar musuh, tapi juga kita sendiri." Yayasan itu kini menjadi tempat bagi banyak warga Jambi mencari penguatan mental dan hukum. Setiap tahun, di tanggal yang sama dengan hari penemuan sumur berdarah itu, warga berkumpul di halaman rumah korban untuk menyalakan lilin dan berdoa bersama. Tidak ada kemarahan, tidak ada teriakan, hanya keheningan dan doa yang mengalir lembut seperti air yang menetes dari langit malam. Kini sumur di belakang rumah itu telah ditutup rapat dan di atasnya ditanami pohon kamboja putih. Setiap kali angin berhembus, bunga-bunganya berguguran ke tanah, seolah mengingatkan semua orang bahwa di bawahnya pernah terkubur kisah paling kelam dalam sejarah kecil sebuah kampung di Jambi. Tragedi ini mengajarkan satu hal penting bagi semua yang pernah mendengarnya, bahwa kebencian hanya melahirkan kehilangan, dan balas dendam tidak pernah menenangkan hati yang terluka. Sementara matahari sore meredup di atas langit Jambi, seorang anak kecil yang belum lahir saat tragedi itu terjadi, menatap pohon kamboja itu dan bertanya pada ibunya, "Bu, kenapa semua orang diam setiap lewat sini?" Sang ibu menjawab pelan, "Karena di tempat itu, Nak, kita belajar arti sesungguhnya dari kata manusia." Dan sejak hari itu, rumah tua itu tak lagi disebut rumah tragedi, melainkan rumah pengingat bahwa dosa bisa ditutup oleh tanah, tapi tidak pernah tertutup dari nurani. 1 tahun telah berlalu sejak tragedi sumur berdarah di Jambi mengguncang negeri. Waktu memang berjalan, tapi bagi banyak orang, luka itu belum benar-benar sembuh. Rumah keluarga Dimas kini menjadi bagian dari sejarah kelam, namun juga lambang harapan baru. Tempat di mana kesedihan berubah menjadi pengingat, dan air mata berubah menjadi kekuatan. Di depan rumah itu kini berdiri tugu kecil berbentuk batu granit hitam dengan tulisan sederhana. Untuk Dimas, Rani, dan 2 buah hatinya, semoga damai dalam pelukan ilahi. Tulisan itu dibuat oleh warga dengan hasil gotong royong. Tak ada nama pelaku, tak ada tanggal pasti.
hanya sebuah simbol bahwa dari tragedi paling gelap pun, cahaya kemanusiaan tetap bisa menyala. Setiap tanggal kejadian, warga mengadakan doa bersama dan malam renungan. Lampu jalan dibiarkan menyala sepanjang malam, lilin-lilin dipasang di sepanjang gang, dan suara doa terdengar lembut di antara hembusan angin malam. Tak jarang orang-orang dari luar kota datang untuk sekedar menabur bunga atau berfoto di depan tugu, bukan karena ingin sensasi, tapi karena ingin mengenang, agar tidak lupa bahwa kebencian kecil bisa berujung pada kehilangan besar. Dari sisi lain, adik Dimas yang kini memimpin Cahaya Dimas Foundation mulai menerima undangan dari berbagai kampus dan lembaga sosial untuk berbicara tentang pentingnya deteksi dini konflik keluarga dan penyelesaian damai. Ia tampil sederhana dengan jilbab abu-abu, tapi tutur katanya dalam dan menenangkan. Dalam salah satu seminar, ia berkata, "Saya sudah belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memilih untuk tidak hidup di masa lalu." Ucapan itu membuat banyak peserta menangis. Mereka menyadari bahwa dari tragedi yang begitu kelam, muncul kekuatan moral yang luar biasa. Kekuatan untuk berdamai dengan luka. Sementara itu berita mengejutkan datang dari Lapas Nusa Kambangan. Surya, dalang utama tragedi itu, dinyatakan meninggal dunia karena penyakit jantung sebelum vonis mati. Dijalankan. Ia ditemukan tak bernyawa di selnya dengan Al-Quran terbuka di dadanya, tepat di halaman surah Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Petugas lapas menguburkannya tanpa keluarga yang hadir. Hanya 2 napi lain yang menyolati jenazahnya sebelum dikebumikan. Kabar kematian Surya membawa reaksi beragam. Ada yang merasa lega, ada pula yang kecewa karena vonis belum dijalankan. Tapi bagi adik Dimas, ia justru menatapnya dari sisi lain. Dalam wawancara televisi, ia hanya berkata pelan, "Mungkin itu cara Allah memberi akhir. Keadilan manusia telah selesai. Kini giliran keadilan dari langit." Di Jambi, kehidupan berangsur normal. Anak-anak sudah berani lewat gang belakang rumah itu lagi. Beberapa di antaranya bahkan bermain bola di halaman yang dulu menjadi lokasi garis polisi. Mereka tak tahu detail kisahnya. Tapi orang tua mereka selalu berkata, "Mainlah di sana dengan baik, jangan berisik, karena dulu di sana pernah ada keluarga yang baik hati." Rumah itu kini dijaga oleh relawan yayasan. Mereka membersihkan halaman setiap minggu, menyirami bunga kamboja putih yang tumbuh di atas bekas sumur, dan sesekali memberi makan burung yang datang bertengger di pagar. Tidak ada ketakutan lagi, hanya ketenangan dan doa. Dan pada suatu sore yang lembut ketika matahari condong ke barat dan langit Jambi berwarna oranye keemasan, seorang wartawan muda datang untuk membuat liputan dokumenter tentang peristiwa itu. Ia duduk bersama adik Dimas di teras rumah dan bertanya, "Apa yang ingin ibu sampaikan kepada generasi muda dari kisah kelam ini?" Wanita itu tersenyum tipis. Matanya menatap jauh ke arah pohon Kamboja yang berayun pelan di terpa angin. "Saya hanya ingin mereka tahu," katanya lirih, "bahwa kegelapan tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari hal kecil, dari marah yang tak diredam, dari iri yang dibiarkan hidup. Dan kalau kita biarkan, ia akan menelan segalanya." Ia menutup matanya sejenak, menarik nafas dalam, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. "Tapi selama manusia masih mau menyalakan satu lilin kecil di tengah malamnya sendiri, dunia tak akan benar-benar gelap." Kamera merekam momen itu dalam senyap, sementara suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Angin sore membawa harum bunga kamboja putih, melayang lembut di antara bayang-bayang tembok tua, menutup bab terakhir kisah tragis ini bukan dengan tangisan, tetapi dengan pengampunan, doa, dan cahaya. Dan dengan itu, tragedi sumur berdarah pun benar-benar berakhir, bukan di ruang pengadilan, bukan di headline berita, melainkan di hati mereka yang belajar bahwa kebencian takkan pernah menang melawan cinta dan ampunan.
2 tahun telah berlalu sejak tragedi sumur berdarah mengguncang Jambi dan menjadi kisah yang mengubah pandangan seluruh negeri tentang arti dendam, kasih, dan keadilan. Waktu telah memudarkan banyak luka, tapi tidak menghapus maknanya. Dari kisah kelam itu, lahir perubahan yang tak disangka, bukan hanya di lingkungan kecil tempat peristiwa itu terjadi, tetapi juga dalam hati banyak orang yang pernah mendengarnya. Di bawah langit Jambi yang mulai memerah menjelang senja, kini berdiri sebuah bangunan sederhana 2 lantai di dekat lokasi tragedi. Di depannya terpampang papan nama, Rumah Harapan Dimas, Pusat Edukasi Anti Kekerasan dan Perdamaian Keluarga. Bangunan itu didirikan oleh Cahaya Dimas Foundation berkat donasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah. Setiap minggu, rumah itu ramai oleh anak-anak sekolah, ibu rumah tangga, dan bahkan pasangan muda yang datang untuk belajar tentang manajemen emosi, komunikasi keluarga, serta nilai-nilai spiritual tentang kesabaran dan pengendalian diri. Bahkan, beberapa pelajar SMA menjadikannya tempat praktek sosial dan inspirasi karya tulis mereka. Sementara itu, di tingkat nasional, kisah tragedi ini diangkat dalam berbagai seminar hukum dan program pelatihan kepolisian tentang deteksi dini potensi kekerasan domestik. Pemerintah Provinsi Jambi bahkan menetapkan tanggal ditemukannya sumur berdarah itu sebagai Hari Kesadaran Kemanusiaan Daerah. Namun, bagi adik Dimas, yang kini semua orang panggil dengan sebutan Bu Mira, perubahan itu bukan sekedar kebanggaan, tapi tanggung jawab yang besar. Dalam satu wawancara dokumenter terbaru, ia berkata lembut di depan kamera, "Saya tidak ingin nama kakak saya diingat karena kematiannya, tapi karena kehidupan baru yang lahir setelahnya." Bu Mira kini dikenal luas sebagai sosok inspiratif. Ia sering diundang ke berbagai kota untuk berbagi kisah dan menjadi pembicara dalam forum sosial dan keagamaan. Setiap kali menceritakan tragedi itu, suaranya tetap bergetar, tapi tatapannya sudah tenang. Ia berkata, "Saya belajar dari kisah itu, bahwa setiap luka besar pasti menyimpan tugas suci untuk mencegah luka yang sama terjadi pada orang lain." Di dalam penjara, para pelaku yang masih hidup menjalani nasib masing-masing. Andri, yang divonis seumur hidup, kini menjadi marbot musola lapas. Ia menjaga kebersihan, mengumandangkan azan, dan mengaku ingin menebus dosanya dengan amal kecil. "Saya tidak tahu Allah masih mau mengampuni saya atau tidak, tapi saya akan terus berusaha sampai napas terakhir," katanya dalam sesi pembinaan rohani. Rizal, yang juga seumur hidup, aktif membantu program rehabilitasi napi muda agar tidak terjerumus pada kekerasan. Sedangkan Reno, yang kini menjalani sisa hukuman 2 dekade, belajar membaca Al-Quran dan menulis surat untuk keluarganya yang dulu meninggalkannya. Dalam salah satu suratnya tertulis, "Saya tidak bisa kembali, tapi saya ingin anak saya tahu bahwa ayahnya sedang belajar jadi manusia." Suasana kota Jambi pun berubah. Setiap orang kini mengenal kisah itu bukan lagi sebagai berita kriminal, melainkan pelajaran hidup. Bahkan sekolah-sekolah di sekitar Paal Merah mengadakan pelajaran tematik bertajuk "Dari Dendam Menjadi Damai", di mana anak-anak diajarkan tentang empati, memaafkan, dan pentingnya bicara sebelum marah. Sore itu, di halaman Rumah Harapan Dimas, Bu Mira berdiri di depan anak-anak yang sedang menanam bunga Kamboja, bibit yang diambil dari pohon yang tumbuh di atas bekas sumur tragedi. Ia tersenyum lembut sambil berkata, "Bunga ini tumbuh dari tanah yang dulu menyimpan luka, tapi lihatlah, sekarang ia menebarkan wangi. Begitulah manusia, bahkan dari kesalahan paling kelam pun bisa tumbuh kebaikan jika hati mau berubah." Langit mulai jingga. Suara asar berkumandang lembut dari kejauhan, menyelimuti suasana damai. Anak-anak berhenti menanam dan menengadah ke langit, sementara angin sore berhembus membawa aroma bunga Kamboja putih yang jatuh satu persatu di tanah. Di detik itu, terasa jelas bahwa kisah keluarga Dimas tidak berakhir dengan darah, melainkan dengan kehidupan baru. Dari tragedi yang mengguncang Jambi, lahir sebuah pesan yang terus hidup, bahwa setiap kejahatan
bisa dikalahkan oleh kesadaran. Setiap luka bisa disembuhkan oleh keikhlasan, dan setiap gelap bisa diterangi oleh cahaya kebaikan. Dan di antara suara anak-anak yang tertawa di bawah sinar matahari sore, seakan terdengar bisikan halus dari masa lalu. Kami sudah tenang, teruslah hidup dengan damai. Pohon Kamboja itu pun bergoyang pelan, seolah mengamini, menutup bab panjang tragedi sumur berdarah dengan satu kata terakhir, ikhlas. Hari ini, 2 tahun setelah tragedi kelam yang mengguncangkan hati seluruh warga Jambi, suasana di lokasi bekas rumah keluarga Dimas telah berubah sepenuhnya. Tak ada lagi garis polisi, tak ada lagi rasa takut. Di tempat yang dulu menjadi saksi kebencian dan darah, kini tumbuh kehidupan baru. Taman kecil dengan deretan bunga Kamboja putih yang mekar setiap pagi. Di bawah naungan pohon itu, warga sering duduk bersama selepas sholat maghrib, berbincang ringan, saling menyapa tanpa prasangka. Bagi mereka, tragedi itu telah menjadi pengingat abadi tentang pentingnya menjaga hati, menahan amarah, dan memilih jalan damai dalam setiap persoalan hidup. Kisah sumur berdarah bukan lagi sekadar berita kriminal, melainkan kisah kebangkitan kemanusiaan. Dari peristiwa itu, muncul gerakan sosial yang menginspirasi banyak kota lain untuk membangun program perdamaian keluarga, konseling pernikahan, dan edukasi anti kekerasan. Jambi, yang dulu diselimuti duka, kini dikenal sebagai kota yang belajar dari luka. Sore ini, di halaman rumah harapan Dimas, anak-anak menyalakan lilin kecil sambil membaca doa bersama. Angin lembut berhembus membawa wangi Kamboja putih yang gugur ke tanah. Di antara cahaya lilin itu, terpampang sebuah papan kayu bertuliskan, "Dari tanah yang basah oleh air mata, tumbuh harapan untuk mereka yang mau memaafkan." Wajah Bumira, adik Dimas, tampak tenang saat memandangi langit yang perlahan gelap. Ia berbisik lirih, "Semoga Allah menerima mereka dengan damai dan menjauhkan kita dari hati yang dikuasai dendam." Dan di saat azan Isya berkumandang dari kejauhan, lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menerangi gang kecil yang dulu diselimuti bayang-bayang ketakutan. Kini, cahaya itu bukan hanya milik kota Jambi, tapi milik seluruh hati yang belajar dari kisah ini. Kasus tragedi sumur berdarah di Jambi menjadi pengingat bahwa dendam, keserakahan, dan emosi yang tak terkendali bisa menghapus rasa kemanusiaan. Meski pelaku telah dijatuhi hukuman, luka dan trauma warga akan tetap menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Tetap waspada terhadap lingkungan sekitar, dan jangan biarkan kebencian tumbuh di antara kita. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Sampai jumpa di berita menarik berikutnya.